Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dosen pembina menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Politeknik Imigrasi Angkatan 25, nama Renaldi Aji Firmansyah, NRT 2022.2620.1.01 Prodi Hukum Keimigrasian C. Izin dalam kesempatan video kali ini saya ingin menjelaskan tentang resume yang telah saya buat mengenai jurnal tentang pengungsi. Ada 5 resume yang ingin saya jelaskan pada video kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu perlindungan hak asasi manusia pengungsi dan pencari suaka di Indonesia yang dibuat oleh Rahayu Kholis Roisah dan Penny Sutiorini dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hak asasi manusia pengungsi dan pencari suaka di Indonesia dengan pendekatan hukum dan ilmu sosial. Perpindahan penduduk sudah lama terjadi, baik antar wilayah atau antar negara. Perpindahan penduduk salah satu bentuknya yaitu pengungsian. Pada umumnya, orang yang belum diakui statusnya sebagai pengungsi maka disebut pencari suaka. Tingginya arus pengungsi dan pencari suaka masuk ke wilayah Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Yaitu yang pertama, kondisi geografis. Sebagai negara kepulauan, sikap Indonesia yang dianggap sangat lemah dalam mengatasi permasalahan pengungsi dan pencari suaka. Yang kedua, yaitu keberadaan UNHCR di Jakarta. Yang ketiga, yaitu kultur budaya yang terkenal dengan keramahannya. Faktor eksternal yaitu kebijakan pemerintah Australia, yaitu The Pacific Solution, yang menolak pengungsi ke wilayahnya baik secara resmi atau tidak resmi. Para pencari suaka atau pengungsi yang saat masuk ke wilayah Indonesia menurut peraturan Dirjenim pasal 2 ayat 2 pada kesempatan pertama dilakukan pengamanan dan pendataan. Yang kedua yaitu menghubungi perwakilan negara. Yang ketiga menghubungi IOM untuk fasilitas penampungan dan menghubungi UNHCR sebagai penentuan statusnya. Sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Namun, Indonesia seperti punya komitmen yang sangat kuat untuk melindungi para pengungsi dan pencari suaka yang dapat dilihat melalui kebijakan hukumnya. Salah satunya yaitu melalui Perpres nomor 125 tahun 2016. Jurnal kedua yaitu berjudul Kebijakan Luar Negeri Indonesia. Studi kasus penerimaan pengungsi Rohingya asal Myanmar tahun 2020 hingga 2022 oleh Indra Priyadana dan Friska Harinda dari Universitas Pertamina. Terdapat 4 faktor baik berasal dari dalam maupun luar negeri yang mempengaruhi keputusan Indonesia dalam menerima pengungsi Rohingya. Faktor pertama yaitu posisi geostrategis. Wilayah Indonesia berada di posisi silang yang menguntungkan Indonesia pada bidang perdamaian. Pemahaman Presiden Jokowi terhadap posisi geostrategis tercermin pada penetapan 5 prioritas politik luar negeri pada aktivitas internasionalnya. Kebijakan untuk menerima pengungsi menjadi bukti yang mewakili dari 5 prioritas politik luar negeri. Kondisi perekonomian Indonesia adalah faktor selanjutnya, di mana perekonomian Indonesia dapat dikatakan masih lebih baik apabila dikomparasikan dengan negara lain, sehingga Indonesia merasa mampu menampung Rohingya. Ketiga, yaitu jenis pemerintahan, di mana setiap kebijakan dipengaruhi oleh media massa, opini publik, dan kelompok kepentingan, di mana dalam hal ini Rohingya digambarkan sebagai korban dari Myanmar, sehingga Indonesia siap menampung. Yang keempat yaitu eksistensi Perpres yang memberikan kekuatan hukum yang mengikat untuk menerima Rohingya. Jurnal yang ketiga yaitu berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Lintas Batas Negara di Indonesia oleh Rainer Soekarnolus Dimitri Sitanala dari Fakultas Hukum Universitas Patimura. Indonesia secara tertulis tidak memiliki tanggung jawab langsung terhadap pengungsi asing. Ini karena pertimbangan keamanan nasional dan memprioritaskan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia. Indonesia termasuk dalam Konvensi 51 dan Protokol 1967. Situasi seperti ini membuat pengungsi dan pencari suaka berada pada kondisi rumit.
tidak adanya legislasi hukum tentang pengungsi di Indonesia merupakan kendala yang besar bagi penanganan pengungsi. Kendala ini disiasati Indonesia dengan melakukan kerjasama dengan UNHCR dan IOM. Selama ini, penanganan terhadap masalah pengungsi lintas batas di Indonesia diselesaikan dengan tindakan keimigrasian semata. Pengungsi yang masuk wilayah Indonesia diperlakukan dengan mekanisme selayaknya imigran ilegal. Yang jadi permasalahan selanjutnya yaitu minimnya pengungsi yang tersalurkan ke negara ketiga. Jurnal keempat yaitu berjudul Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Internasional oleh Ayubtori Satriokusumo dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Pada prinsipnya, perlindungan bagi pengungsi merupakan tanggung jawab setiap negara. Pengungsi merupakan persoalan setiap tahunnya. Di hukum internasional, pengungsi diatur di Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Macam-macam pengungsi dibagi di dalam dua jenis, yaitu pengungsi karena bencana alam dan pengungsi karena bencana yang dibuat oleh manusia. Dan jenis yang nomor 2 ini yang diatur dalam hukum internasional, yaitu sebagai refugee law. Sehingga perlindungan pengungsi adalah alasan mengapa masih adanya keberadaan UNHCR, di mana pengungsi juga memiliki hak antara lain hak mencari suaka, hak hidup, hak keamanan, hak kembali ke negara asal. Dan pengungsi yang dilindungi oleh UNHCR yaitu status pengungsi sebelum 1951 atau pengungsi yang berdasarkan Konvensi 1951 dan Protokol 1967, yaitu pengungsi yang berada pada negara yang ikut dalam penandatanganan konvensi tersebut dan mandat dari UNHCR yang melalui seleksi. Jurnal kelima yang terakhir yaitu kontribusi UNHCR dalam penanganan pengungsi internasional di Indonesia oleh Djoko Setiono, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Berbagai persoalan internasional menunjukkan kecenderungan yang semakin kompleks dalam bidang kehidupan, sehingga memerlukan strategi penanganan komprehensif dari masyarakat internasional. Salah satunya yaitu persamaan akan pengungsi yang sudah menjadi perhatian sejak berakhirnya Perang Dunia I, apalagi ditambah dengan adanya Perang Dunia Kedua. Dengan ini PBB sebagai organisasi internasional paham akan permasalahan pengungsi. Maka dibentuklah sebuah badan yang mengurusi pengungsi, yaitu UNHCR. Instrumen internasional yang dapat dipergunakan sebagai dasar hukum terkait pengungsi internasional yaitu antara lain Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Kedua instrumen itulah yang memberikan arah UNHCR untuk menjalankan eksistensinya. Dalam perkembangan, UNHCR tidak hanya menolong orang yang terlantar dan tak punya tempat tinggal, tetapi juga menolong orang yang masih jadi pengungsi, memberikan perlindungan internasional, dan mengupayakan solusi permanen. Faktor penyebabnya pengungsi banyak. Ada faktor politik, pelanggaran hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia, ekonomi, dan lain-lain. Menjadi pengungsi statusnya tidak abadi, dikarenakan setiap pengungsi wajib mentaati semua peraturan hukum yang ada. Apabila melanggar, bisa dicabut statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR. Dan untuk menjadi pengungsi perlu melalui tahapan agar diterima atau ditolak sebagai pengungsi. Sekian video yang bisa saya tampilkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.